Dikisahkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, sebaik-baiknya pengikut atau tabi'in adalah seorang lelaki yang bernama Uwais, dikenal dengan nama Uwais Al-Qarni. Siapa sosok Uwais Al-Qarni ini? Uwais sendiri adalah pemuda yang berasal dari kota Yaman yang tinggal bersama ibunya yang tua, lumpuh, dan sakit-sakitan. Uwais Al-Qarni begitu dikagumi dan diistimewakan oleh Rasulullah, baginda Rasul Muhammad SAW. Saking diistimewakannya, beliau pernah bersabda kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, temuilah dia dan mintalah doa kepadanya agar seluruh dosa dan kesalahanmu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni sangat diistimewakan Rasul dan begitu tersohor di antara penduduk langit, namun kurang digaungkan di permukaan bumi. Siapa sosok Uwais Al-Qarni ini sendiri? Berikut sosok inspirasi teladan yang bisa kita ambil sama-sama. Uraian singkatnya di Pacarita. Dikisahkan di zaman Rasulullah SAW hiduplah seorang tabi'in atau pengikut yang terbaik yang bernama Uwais Al-Qarni, lahir 594 Masehi atau 37 Hijriah. Suatu hari Uwais Al-Qarni sangat-sangat rindu kepada Rasulullah SAW dan minta izinlah Uwais Al-Qarni kepada sang ibu. Lalu sang ibu memberikan restu kepadanya untuk bertemu dengan Rasulullah dengan satu catatan, cepat kembali karena ibu sedang sakit-sakitan. Singkat cerita, Uwais Al-Qarni sampai di kota Madinah dan Mekah. Setibanya, Uwais langsung menuju rumah Rasulullah SAW. Namun pada saat itu, baginda Rasulullah SAW lagi memimpin perang pada saat itu dan tidak berhasil menemui Rasulullah. Dengan perasaan kecewa, teringat dengan pesan ibu, dia langsung balik ke kota Yaman. Jadi ketika kita berbicara tentang kisah sosok inspiratif dari Uwais Al-Qarni ini, kita tentunya bisa banyak belajar dan paling tidak mengadopsi apapun yang beliau contohkan ya. Apalagi tentang bagaimana peranan seorang anak itu mampu berbakti yang baik kepada orang tuanya. Betul, sangat memuliakan sang ibu ya. Sangat memuliakan sang ibu karena sejogjanya setiap anak itu siapapun juga memang yang perlu diutamakan adalah peranan yang perlu diutamakan dari keluarga itu adalah seorang ibu. Betul. Jadi Rasulullah saking peranan ibu itu sangat begitu penting. Rasulullah pernah bersabda kepada sahabat-sahabatnya karena ada seorang sahabat bertanya, kepada siapa ya Rasul? Saya harus memprioritaskan orang tua saya, ayah saya atau ibu saya. Dikatakan Rasulullah menjawab, ya ibumu. Sampai kedua ketiga ibumu, lalu baru berikutnya ayah. Oh begitu ya. Jadi 3 kali ibu, 3 kali ibu, 1 kali ayah. Iya. Jadi berarti Rasulullah sangat-sangat memprioritaskan seorang ibu. Iya, karena bagaimanapun juga itu orang bilang surga berada di telapak kaki ibu. Restu ridho ibu, restu ibu adalah restu ridho ilahi. Betul. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya intinya cerita apapun hikmah dan pesannya yang boleh ditangkap adalah berikan yang terbaik untuk orang tua khususnya ibu, berbaktilah dan jadikanlah sosok Uwais Al-Qarni ini menjadi sosok inspiratif dan sosok suri tauladan agar kita mampu mengaplikasikan dalam ruang lingkup keseharian kita. Betul sekali. Menjadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Betul. Jadi berbicara tentang Tapi sebenarnya saya mau lanjut lagi cerita tentang Uwais Al-Qarni itu sendiri. Betul. Jadi sebenarnya pada saat Uwais balik ke kota Yaman, di kotanya, setelah beliau tidak berhasil bertemu sang Nabi, dia pun akhirnya hidup kembali melakukan aktivitas seperti biasanya di kota Yaman. Nah, di suatu kisah lain diceritakan bahwa pada saat itu ibunya sangat ingin berhaji, sangat ingin melakukan yang namanya perjalanan ke Baitullah. Namun pada saat itu, seperti yang kita tahu, jarak antara Yaman ke kota Madinah itu bermil-mil jauhnya dan harus ditempuh melalui unta. Karena penduduk-penduduk di sana kalau mau melakukan perjalanan untuk ibadah haji itu harus memakai unta untuk melalui padang yang tandus agar supaya bisa membawa perbekalan yang cukup. Nah, pada saat itu Uwais berpikir, Uwais kan berasal dari keluarga yang fakir ya, yang tidak mampu juga pada saat itu. Akhirnya dia mencari akal dan mendapatkan ide untuk membeli sebuah lembu, anak lembu. Apa hubungannya Mas Andi? Jadi hubungannya seperti ini, waktu dia beli anak lembu itu, dia kandangi, dia simpan di atas bukit.
Jadi setiap hari yang dia lakukan adalah naik turun bukit itu, menggendong, menggotong Ya. si lembu ini. Sampai usia lembu ini 8 bulan, 9 bulan kemudian sudah agak berat 100 kilo. Nah, orang-orang pada saat itu melihat kelakuan Uwais sendiri itu merasa Uwais ini lagi melakukan lelucon. Iya, aneh. Aneh, sesuatu yang tidak biasa. Namun ternyata hal yang dia lakukan itu setiap hari tidak lain untuk melatih fisiknya, melatih kekuatannya, melatih ototnya. Karena apa, Bang Aldo? Karena dia berencana untuk menggendong atau membopong ibunya sampai ke kota Madinah. Ini bentuk perilaku yang sungguh mulia ya, Bang Aldo ya. Juga sangat-sangat pintar ya. Sangat pintar. Jadi karena ketidakmampuan ekonomi pada saat itu, dia pun dengan sekuat tenaga berpikir bagaimana caranya, dan akhirnya dia punya satu rencana, yaitu membawa ibunya ke kota Madinah untuk melakukan haji dengan cara menggendong, menggotong ibunya. Mewujudkan keinginan seorang ibu karena keterbatasan ekonomi. Begitu. Ini pribadi dan sikap yang sangat mulia, Bang Aldo, karena sangat menjunjung tinggi. makanya tidak heran kalau Rasulullah SAW begitu memuliakan sosok Uwais sendiri, meskipun dalam kenyataannya the truly Nabiullah SAW sendiri never meet up, tidak pernah bertemu dengan yang namanya Uwais sendiri. Tapi Rasulullah tahu sosok Uwais ini. Saking taunya itu, seperti yang saya sebutkan di awal, dia berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib pada saat perang untuk bertemu nantinya bertemu dan meminta doa kepada Uwais sendiri supaya diampuni dosanya. Iya, saking mulianya itu hatinya Uwais Al-Qarni karena bentuk pengabdian dirinya kepada seorang ibu. Nah, singkat cerita, akhirnya perjalanan melintasi padang tandus yang kering itu sampai ke kota Madinah, Mekah, berhasil dia lakukan dengan membawa ibunya dengan cara gotong. Dan sesampainya di Makkah, dia wukuf di padang Arafah dan tawaf di tawaf di Madinah ya? Iya, tawaf di Madinah dan wukuf di Arafah ya. Seperti itulah. Pokoknya apalagi namanya seremonial jemaah haji, bukan upacara, prosesi haji dilakukan, dan pada saat berdoa pas depan Ka'bah, si ibu menitikan air mata, Bang Aldo. Pada saat itu Uwais langsung bermohon doa kepada Allah, ya Allah ya Rob, ampuni atas segala dosa dari ibuku. Si ibunya balik ke arah Uwais dan berkata, kok kamu hanya doakan diri saya? Kenapa kamu nggak doakan dirimu? Uwais menjawab seketika itu bahwa cukuplah ridho dan restu ibu. Semoga Allah mengampuni ibu dan saya pun mendapat ridho dari Allah. Seperti judul lagu yang ada di Indonesia ini, restu ibu adalah restu ilahi. Iya, restu Allah adalah restu ibu, restu ilahi juga. Seperti itulah. Jadi pada saat dia melakukan doa itu, kan ini Uwais Al-Qarni ini sebenarnya memiliki penyakit kulit, ada belang di tubuhnya, di punggung kalau nggak salah. Nah, pada saat beliau berdoa, Allah pun menyembuhkan sakit punggungnya itu, sakit kulitnya itu, dan menyisahkan setitik. Itu untuk apa, Bang Aldo? Untuk agar supaya suatu hari nanti menjadi tanda untuk dikenali oleh Umar bin Khattab dan Uwais Al-Qarni. Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab, seperti itu. Kira-kira begitu, Bang Aldo. Oke, jadi kita berbicara tentang pengabdian anak kepada sang ibu. Saya juga teringat, Mas Andri. Iya, apa tuh? Bagaimana Bang Aldo kok jauh banget ya? Jadi bagaimana susahnya air pada waktu itu ya. Jadi saya merupakan juru kunci dapur supaya air ada selalu tersedia di rumah. Jadi saya harus ngambil air. Jaraknya sekitar 1 kilo lebih. 1 kilo jauh juga ya? Jauh juga. Jadi saya harus melintasi anak-anak sekolah yang seumuran saya. Mana lagi banyak cewek yang berseleweran di sana. Wow, gengsi dong. Betul sekali. Jadi beratnya ada 2. Apa tuh? Di malunya. Juga di cergennya. Berat ya. Betul. Belum lagi dilihat orang yang pada berseleweran. Kok ada anak muda ngangkat cergen gitu. Potong cergen ya. Tapi nggak apa-apa, Bang Aldo tetap lakukan ya. Iya, karena untuk membahagiakan ibu ya. Benar-benar. Itu perlu, Bang Aldo. Iya, dan juga saya melakukan itu kan karena perasaan yang memang
Iya, karena Bang Aldo mau berbakti, bagaimana lagi kalau misalnya orang yang lain disuruh terus nggak ada yang bisa ya pada saat itu Bang Aldo lagi sempat-sempat aja. Saya kan anak pertama. Anak jadi pertama. siapa lagi ya? Nah, itu juga harus menjadi contoh Betul, untuk iya. adik-adiknya, ya nggak sih? Iya, betul. Ya, seperti Jadi, itulah. Itu saya dulu itu menggotong ya namanya kalau di iya menggotong. Jadi saya dulu ngambil air itu dengan cara menggotong dan melewati cewek-cewek gitu. Harus Pada saat itu korbanin malu juga ya, ego yang tinggi. Iya, singkat ceritanya apapun yang kamu lakukan itu Bang Aldo adalah bukti suri teladan yang baik, bukti konkret nyata pengabdian diri kita kepada seorang ibu. Dan itu patut diapresiasi jempol. Karena kebetulan masjid sudah bunyi Bang Aldo, kita harus tuntaskan juga dulu kebersamaan kita. Sebenarnya saya punya cerita yang searah dengan cerita Bang Aldo tentang minyak tanah juga. Begitu ya. Tapi mungkin kita lanjut bentar ya Bang Aldo karena berhubung masjid. Ya kita sholat dulu. Kita sholat dulu, ntar kita lanjut lagi setelah yang berikut ini. Segar banget ya habis sholat ya. Ya, kita baru udahan sholat asar. Betul. Dan sekarang kita lagi menikmati senja sambil menunggu ngabuburit, menunggu buka puasa. Betul. Benar banget. Tapi tadi ngomongin tentang bakti anak kepada orang tuanya, Betul. saya jadi mau nyambung cerita yang berhubungan dengan Berarti ceritanya. Mas Andri punya cerita juga. Saya ini. punya cerita. Betul. Jadi terkait juga dengan membantu orang tua ya, khususnya ibu, pengabdian kita kepada ibu. Saya dulu di waktu zaman dulu itu kan kita tidak punya kompor gas, kita juga nggak punya kompor elektrik ataupun kompor batu bara. Dulu tuh yang ngetren adalah kompor yang berbahan bakar minyak tanah. Minyak tanah, kompor minyak tanah. Benar. Mas Andri. Jadi kebetulan saya sendiri itu Bang Aldo mempunyai 2 tugas. Iya. Kalau nggak buang sampah, Iya. beli minyak tanah. Betul. Nah, persis sama dengan Bang Aldo, saya juga malu, kadang gengsi. Besar gengsinya juga. Besar gengsinya, namanya juga anak kecil ya. Betul ya. Betul. Nah, jadi saya dulu waktu itu kalau mau beli minyak tanah, saya harus noleh, menengok dulu keluar di depan rumah ya, ada siapa aja. Kalau banyak orang saya agak ragu. Tapi lagi-lagi seperti yang Bang Aldo alami bahwa segala sesuatunya mau nggak mau, mungkin dengan terpaksa atau sukarela, kita harus membuang dulu namanya gengsi itu, membuang itu malu. Singkirkan dulu malu karena biar bagaimana mungkin rasa malu itu karena kita masih kecil. Itu aja sih saya pikir. Manusiawi dan apapun bentuk bakti kita kepada orang tua, saya merasa setiap orang siapapun dimanapun berada bahwa memang harus kita prioritaskan ibu ya. Iya, sosok ibu itu adalah menjadi keutamaan bagi siapapun juga. Betul. Jangan pernah mengecewakan permintaan orang tua karena jangan sampai segala sesuatunya menjadi penyesalan kita di kemudian hari, karena banyak orang yang seperti itu. Karena tidak mengabaikan, tidak mengindahkan keinginan orang tua, akhirnya menjadi sesal. Dan semoga teman-teman yang mungkin masih lengkap orang tuanya, khususnya ibu, berbaktilah kepada orang tua, khususnya mama atau ibu kita, karena surga berada di telapak kaki ibu, Bang Aldo. Seperti lagu dari The Legend of Republik Indonesia. Wow, lengkap banget Republik Indonesia. Betul. Jadi, siapa tuh? Lagunya seperti ini Mas Andri. Hai manusia, dem. hormati ibumu. Udah usah dilanjut. Yang melahirkan. Betul. Benar-benar Bang Aldo. Jadi meskipun bagaimana, singkat aja Bang Aldo ya, singkat cerita bahwa lakukanlah dan berikanlah yang terbaik untuk orang tua. Kedua orang tua khususnya ibu. Betul. Karena apapun itu, saatnya yang paling tepat adalah dengan memberikan waktu yang luang. Betul. Usahakan apapun keinginan permintaan ibu, sempat-sempatkanlah. Saya jadi ingat sebuah cerita Bang Aldo. Tentang kisah Nabi Ismail pada saat itu. Nah, saya hubungkan dengan orang kekinian ya, zaman kekinian. Berarti kejadian ada juga yang serupa dengan zaman Nabi Ibrahim ya? Iya, serupa tapi tak sama. Betul. Jadi ceritanya seperti ini. Ada seorang ayah datang menghampiri anaknya dan berkata kepada anaknya, "Nah, saya mendapat bisikan. Kamu harus saya korbankan seperti halnya Nabi Ismail." Betul. Tahu nggak jawaban anaknya, Pak? Apa? Kenapa saya, Bapak? Iya. Nenekku mau dulu. Jawaban anak cerdas. Bukan jawaban anak soleh ya. Kalau jawaban anak soleh, berarti dia mau nggak mau harus ikuti orang tuanya. Betul. Permintaan orang tua kan. Betul ya. Nah seperti itu. Jadi itu
cerdas juga sebenarnya mungkin Iya, ya. betul, iya. Kalau bukan cerdas dia nggak berbakti dong. Kenapa mesti nenek? Iya. Mentang-mentang nenek udah tua ya. Udah tua. Kenapa saya bapak nenekku mau dulu? Betul sekali. Karena sudah tua. Betul betul. Nah gitu. Ya begitulah Bang Aldo. Iya. Intinya saya pikir kalau tadi Bang Aldo sempat mengingat lagu Bang Roma, Iya. saya punya sebuah lagu juga Iya. dari Diva Republik Indonesia. Wih, mantap. Lengkap Nah, juga. Lagunya Iya. yang umum orang udah tahu. Iya iya. Oh bunda ada dan tiada, dirimu kan selalu Ada di dalam hatiku. Oke, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga komentar. Jika kalian punya rekomendasi ataukah cerita menarik buat kami, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa share video ini jika video ini kamu anggap menarik dan bermanfaat, agar teman kamu bisa menikmati juga dan mendapatkan informasi yang bagus seperti obrolan kita hari ini. Pesan singkatnya adalah teruslah berbakti dan berikan yang terbaik untuk orang tua kamu, khususnya sang ibu. Kita berdua pamit, lain waktu kita akan kembali lagi dengan obrolan dan topik-topik kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay tune di sini. See you, bye-bye. Hasta la vista.